Selamat malam semuanya. Malam ini masuk hari Rabu nih, hari ini, tanggal 22 Februari tahun 2023. Sekarang jam 19 lewat 55 menit atau lebih. Malam ini kita menyampaikan terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tolong didengarkan sampai habis, jangan terpotong-potong, apalagi dipotong. Nih, saya ini bagian dari tim sukses. Saya sendiri koordinator Bupati Wakil Bupati tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Kita komitmen tetap setia, tetap beredukasi, tetap semangat. Sakit-sakit pun, misalnya lagi nebam, lagi menggigil, juga kita semangat untuk menyampaikan lewat media sosial keluhan atau komplain terkait provider internet PLN yang masih hidup malam. Tapi semua itu kita syukuri dan harapan bisa lebih baik. Internet juga kita minta supaya bisa lancar digunakan. Karena sangat penting zaman sekarang akses internet itu sangat penting, terutama koneksi internetnya harus imbang. Begitu juga PLN yang hidup ini hanya malam. Kami minta supaya kami bisa hidup siang seperti hari besar. Terkait 2024 nanti, kami juga komitmen apa yang didukung oleh Partai Nasdem, Surya Paloh, juga Bapak tersayang kami, Bapak Jarod Winarno. Sekarang dia selaku Bupati terpilih 2 periode Kabupaten Sintang. Wakilnya juga masih keluarga yang menggantikan Bapak Sudi yang sudah meninggalkan kita semua. Tetap semangat. Kita ini semua bersyukur telah diberikan kesehatan sampai hari ini masih bisa ngomong. Ya, jadi rekam jejak kami juga sudah jelas. Kami tidak membeda-bedakan identitas orang. Apapun sukunya, apapun agamanya, itu sama. Apapun jabatannya, pangkatnya, kaya miskin, itu sama. Saya juga orang tidak punya dan dilahirkan oleh kedua orang tua rakyat jelata. Yang melahirkan saya juga asli Dayak. Jadi
Kami ini sebagai orang Dayak tidak pernah yang namanya membenci apapun sukunya yang ada di dunia ini. Ini dunia. Apapun yang ada di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Indonesia tempat kita semua sesama manusia di dunia dan negara lain juga sama-sama manusia. Karena kita ini punya hidung, punya mata, diberikan mulut untuk bicara. Punya hak masing-masing untuk ngomong. Terkait masalah presiden, semuanya yang akan maju di mata kami itu semuanya bagus. Mereka semua ingin Indonesia lebih maju, Indonesia lebih baik, Indonesia lebih berkembang, dan Indonesia sehat. Indonesia berpendidikan. Bukan hanya pemerintah yang bersaing dengan negara luar. Kami sebagai rakyat jelata juga ingin bersaing dengan rakyat jelata negara-negara tetangga. Terkait presiden, dukungan Anda, dukungan saya, jadi hak masing-masing. Namun kami tetap berpegang teguh apa yang Bapak kami dukung, kami tetap dukung. Sampai dunia akhirat pun dukung. Bukan hanya di dunia ini. Masalah identitas, masalah ras, masalah suku, kami tidak membedakan itu. Siapapun yang jadi raja, siapapun yang jadi pemimpin di negara ini, apapun sukunya, apapun agamanya, itulah presiden kita semua. Itu asli pilihan dari rakyat. Kami juga mendukung, misalnya menang dukungan kami. Kami juga tidak akan membeda-bedakan yang lain yang tidak mendukungnya. Selagi dia tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan yang sangat luar biasa. Namun kalau dukungan kami dijelek-jelekan yang sangat luar biasa, itu kami tantang. Itu selalu kami ingat di dunia dan di akhirat. Sekarang tubuh kita mengingatnya, nanti roh kita mengingatnya. Orang yang udah mencaci maki harus kita ingat supaya dia itu bisa lebih sadar kalau kita mengingatnya. Bukan kita mengingatnya kita benci dengan dia, tidak. Bukan kita mengingatnya kita tidak mau membantu dia, tidak. Saya juga sudah banyak membantu orang yang berbeda dukungan dari saya. Mereka semuanya mengatakan, "Bang, saya menyesal berbeda dari abang." Itu bahasanya. Karena apa? Karena di posisi saya menang. Coba kalau di posisi saya kalah, mereka tidak menyesal. Bisa tidak mereka berbuat seperti saya? Nah, harapan saya bisa. Walaupun dukungan mereka yang menang, harapan saya mereka juga bisa berbuat seperti saya. Misalnya dukungan saya menang. Jadi terkait masalah pemimpin, apapun agamanya, apapun sukunya, semua mereka tentu sudah diuji, sudah yang terbaik, makanya diusung, makanya disuruh maju. Partai pengusung juga bertanggung jawab atas calonnya. Calonnya juga nggak mungkin dia
berbuat yang jahat atau yang membuat partainya malu. Nah, jadi di situ kita harus cerdas, ya. Seperti contoh sekarang Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh mengusung Agnes. Bapak Surya Paloh orangnya baik, terbuka, baik pun secara langsung, baik pun di media sosial, juga kita sering monitor. Begitu juga calon yang mau diusung. Kami nilai beliau itu baik. Apapun yang dikatakan beliau sesuai dengan apa yang dia pikirkan, itu semuanya bagus. Jadi kami tidak membantah soal itu. Tapi ingat, kami mendukung apa yang partai dukung, komitmen, bukan seperti kapak bermata dua. Kami bukan Wiro Sableng, tapi kami kapaknya bermata satu. Ya, kapak kami sudah biasa membuat eh, membuat kapak gitu. Zaman dulu kan kakek saya juga bisa membuat kapak sendiri untuk belah kayu api. Nah, terkait dukungan, kita jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak kita dukung. Kita murni sampaikan apa visi misinya, dukungan kita punya visi misi apa, kita juga komitmen, kita juga eh, selalu melihat, misalnya terpilih, kita selalu kawal, kita selalu mengingatkan. Namanya juga manusia kan bisa bisa lupa, bisa lupa. Saya sendiri aja bisa lupa. Sepintar apapun orang itu bisa lupa. Saking panjang yang diingat. Nah, jadi saya sampaikan ini supaya semua paham, bukan hanya di wilayah saya, namun di seluruh Indonesia. Ciptakanlah yang baik. Jangan kita menjelek-jelekan, semua itu ingin yang terbaik. Kalau masalah dia beda suku, beda agama, ya, beda warna kulit, beda warna rambut, ya semuanya juga akan berbeda. Ya, saya juga jujur, keluarga saya bukan hanya banyak kami orang Dayak, tidak. Kami orang Dayak banyak keluarga, apapun sukunya ada di keluarga kami. Apapun agamanya ada di keluarga kami. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Begitu juga teman. Ya, teman juga berbagai suku, berbagai agama, ada teman sama kami. Anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri, dia pakai jilbab, dia Muslim. Nah, sedangkan saya Kristen. Nah, Bupati Sintang yang sekarang 2 periode, beliau Pak Haji, beliau juga seorang dokter. Ya, saya tidak tahu kalau dinilai orang lain, tapi kalau dinilai saya, beliau tidak ada tandingnya.
tidak ada tandingnya. Beliau bukan orang yang banyak ngomong. Lebih banyak ngomong saya ini. Ya. Tapi kalau beliau selalu monitor, beliau selalu apa yang bisa dia perbuat, apa yang bisa dia lakukan untuk rakyat, untuk semuanya, berbagai suku, berbagai agama. Nah, akan dia buat. Beliau tidak tergesa-gesa, yang jelas apa yang dirancangkan itu pasti. Tidak tergesa-gesa seperti saya ini tergesa-gesa nih. Misal kalau buat jabatan maunya jadi 1 hari, itu saya. Nah, kalau Bapak dia beda lagi. Yang penting itu nanti jadi dengan bagus sesuai rencana. Terkait pemilihan presiden, kita jangan ada yang golput, rugi golput. Kalau kalian nggak mau pilih dukungan kami, kalian pilih yang lain. Nggak usah golput. Karena kalian juga punya hak, kami juga punya hak, sama-sama punya hak pilih. Jadi gunakanlah mulut ini untuk cuap-cuap yang baik. Jangan mencaci maki, jangan menghina. Misalnya orang itu menghina saya, dia tidak lebih baik daripada saya, makanya dia bisa menghina saya. Nah, jadi publik dapat menilai di mana orang itu yang membawa isu-isu yang tidak nyaman didengar, itulah biang keroknya. Biang kerok yang menghambat negara kita nggak bisa baik. Semuanya kita, seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari batas ini sampai batas sana, ya, semuanya ingin yang terbaik. Bukan yang terbaik hanya segelintir orang, tapi maunya terbaik semuanya, tidak membedakan ras, suku maupun agama. Bukan yang pintar hanya mau segelintir orang, semuanya mau pintar. Bukan keadilan buat segelintir orang, semuanya mau berkeadilan. Bukannya hanya segelintir orang yang mau maju, semuanya mau maju. Bukan hanya segelintir orang yang mau jalan itu mulus, semuanya mau jalan mulus. Bukan hanya segelintir orang itu mau internet bagus, semuanya mau internet bagus. Begitu juga dengan listrik, bukan hanya di kota yang harus terang, kami di sini yang ada PLN juga mau terang. Bukan hanya segelintir orang yang mau sekolah, kami orang yang tidak punya apa-apa juga mau sekolah. Nah, jadi saya rasa cukup itu yang disampaikan. Semuanya rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, semuanya pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Kalau dia diberikan kesempatan untuk terdidik, tidak punya duit, negara membantu, tidak punya duit, yayasan membantu, didik sampai pintar. Jangankan S1, S10 juga rakyat jelata bisa. Yang menyebabkan tidak bisa karena ekonomi, karena tidak ada kesempatan. Bukan karena dia tidak bisa, karena tidak ada kesempatan, kesannya ya tidak bisa. Kalau ada kesempatan, semuanya orang pasti bisa. Orang bisu juga bisa ngomong,
Gini-gini. Nah, pintar. Banyak orang bisu bisa bawa sepeda motor, bisa bawa speedboat karena diberikan kesempatan dia itu untuk membawanya. Jadi dia lebih pintar. Walaupun telinganya tuli, dia tahu di depan ada siapa. Karena ada kesempatan. Setiap manusia kalau diberi kesempatan, dia pasti pintar. Bagi yang rajin. Kalau bagi yang malas, ya udah, jangan dibantu. Bagi orang yang mau belajar, ya tolong diberikan kesempatan, dibantu. Kita juga duit tidak dibawa mati. Kumpul duit banyak-banyak tidak dibawa mati kan. Ya buatlah itu membantu orang yang membutuhkan, yang mau terdidik, yang mau dididik, yang benar-benar mau menjalankan pendidikan supaya negara kita kaya, kaya ekonomi, kaya orang pintar, bukan hanya pintar sekelintir orang, bukan hanya kaya ekonomi sekelintir orang. Inilah yang harus diciptakan supaya rakyat sejahtera, pemerintah tersenyum. Semuanya udah pada pintar-pintar, semuanya udah pada ekonominya udah pada kaya, jadi tidak ada yang namanya bantuan sosial yang terus-menerus. Negara juga jadi kaya. Pajak tidak ada yang nunggak, jalan semua mulus. Orangnya orang pada pintar, bisa bersaing, udah pintar, jangan bisnis di negara sendiri. Bisnis ke negara orang, itu bisnis. Di negara tetangga, di negara yang lebih kira-kira lebih maju. Di sana buat saham bisnis. Jadi keuntungan sana buat bangun negara sendiri. Nah, itu baru jempol. Bukan bisnis di negara sendiri, bukan menindas rakyat sendiri, tidak, ya. Jadi kita jangan pernah tertindas. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Tentukan pilihan 2024 nanti. Kami tetap komitmen apa yang Bapak kami dukung, itu yang kami dukung. Kami bukan kapak bermata dua. Mata kami satu, pilihan satu. Oke, terima kasih. Selamat malam.